Media edukasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mei. Halo Sobat Mei. Kembali lagi bersama kita di podcast Medudi, Media Informasi, Edukasi, dan Diskusi. Hari ini saya nggak sendiri, ditemani dengan teman saya, Kak Diana, dan saya sendiri, Kak Marda. Kak Diana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Marda. Gimana juga kabarnya Kak Marda? Alhamdulillah baik. Kak Diana boleh sapa dulu dong Sobat Mei kita. Halo Sobat Mei. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan kehamilan nih Kak. Keren banget karena ini menjadi salah satu topik yang pastinya dicari oleh kalangan ibu-ibu atau wanita muda, ibu-ibu yang sedang dalam program kehamilan atau menantikan kehamilan, untuk lebih tahu mungkin tanda-tanda awal kehamilan itu seperti apa sih, cara menghitung usia kehamilan itu seperti apa sih. Nah, hari ini akan kita kupas ya Kak di podcast Medudi hari ini. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih Kak, salah satu dokter spesialis kandungan di RSUD Kiai Haji Mansur. Mungkin Kak Diana kenal? Iya dong, pasti kenal. Perkenalkan Sobat Mei, Dr. Wayan Ayu Sriwardani SPOG. Ayo Dok. Halo. Yang sering disapa Dokter Ayu ya. Selamat datang Dok, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik ya. Gimana? Baik semua kah ini? Alhamdulillah baik Dok. Terima kasih Dok, hari ini sudah bersedia hadir di podcast Medudi kita. Nah, hari ini kita akan bahas seputaran tentang kehamilan ya Dok. Saya sendiri nih Dok saat ini merasa cepat lelah ya, terus tuh berat badan berasa cepat naik ya. Kok perut agak besar, apakah ini tanda-tanda kehamilan atau bagaimana Dok? Nah, mungkin dokter boleh cerita atau menjelaskan tentang tanda-tanda awal kehamilan Dok. Apakah yang saya rasakan ini tanda awal kehamilan atau bagaimana Dok? Iya, jadi gini ya, tanda kehamilan itu sebenarnya dibagi, ada tanda tidak pasti dan tanda yang pasti hamil nih. Nah, kalau kayak yang Kemarda rasakan nih, tadi ada letih, kemudian perut terasa membesar, kayak gitu, itu sebenarnya semuanya tuh masuk ke tanda yang tidak pasti. Karena orang letih, kemudian perutnya membesar, itu kan nggak selalu hamil. Nah, apa aja sih biasanya yang dirasakan oleh ibu hamil? Antara lain nih, biasanya mual muntah nih. Ingat nggak dulu waktu hamil ada mual muntah yang awal-awal hamil tuh? Nah, selain mual muntah, biasanya badan kita juga cenderung gampang capek. Kemudian ada perubahan di tubuh kita loh. Misalnya yang dulunya perutnya kecil, ini kok agak membesar misalnya. Kemudian ada perubahan juga di payudara. Kemudian mungkin ada yang memperhatikan tuh di perut kita biasanya ada yang garis hitam tuh kan menebal biasanya. Nah, seperti itu tuh tanda tidak pasti dari kehamilan. Nah, kemudian setelah seorang ibu nih terlambat haid ya biasanya ya, terlambat haid, kemudian disertai dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Kemudian mau memastikan nih gimana? Sebenarnya ada tiga tanda nih hamil tuh pasti hamil. Salah satunya itu adanya gerakan janin. Kemudian kalau kita dengarkan pakai alat tuh ada suara detak jantung janin, sama ya pakai USG tentu saja. Kalau sudah ada janinnya ya jelas itu satu kehamilan kayak gitu. Untuk semisal kita sudah merasakan tanda-tanda kehamilan, kemudian tidak haid di bulan berikutnya,
Tapi kan kita kadang nggak tahu pasti nih dok usia kehamilan. Kalau kita datang ke dokter kandungan atau ke bidan, kita dikasih tahu minggunya. Cuman kita sendiri kalau untuk menghitung sendiri kan nggak bisa dok. Nah itu bagaimana caranya untuk seorang ibu mengetahui cara untuk menghitung usia kehamilan dok? Jadi gini ya, memang saya tuh sering sekali nih dapat pasien nih datang tuh bingung, saya ini usia kehamilannya berapa ya dok gitu. Kenapa? Karena dasarnya sudah lupa tanggal haidnya. Biasanya pada orang-orang yang pakai KB 3 bulan yang kemudian haidnya itu nggak teratur, atau memang dasarnya dari muda sudah haidnya nggak teratur kayak gitu kan, biasanya susah nih ketika datang ke bidan ditanyai haid terakhirnya tanggal berapa, bingung, Lupa ya dok lupa. ya? Ini memang yang paling akurat sih sebenarnya bisa pakai tanggal haid. Salah satu cara yang pertama itu pakai tanggal haid. Cuman ada syaratnya Kak Marda. Untuk yang pakai tanggal haid, yang pakai rumus itu, yang biasanya ingetlah yang kayak bulatan tuh, Iya, dok. Iya, dok. pakai gestogram itu kalau yang haidnya itu teratur dengan siklus 28 hari itu memang bisa pakai tanggal haid. Nah tapi kan banyak nih masyarakat kita nih yang pakai KB 3 bulan terus kemudian dia mau hamil, berhenti KB-nya sekalinya nggak ada haid sama sekali, tiba-tiba kok perut saya bergerak, ada apanya nih. Nah biasanya gitu loh Iya, yang iya, seringnya dok. nih, terus datang-datang bingung usia kehamilan saya berapa, itu loh bisa pakai USG. Nah setelah misalnya lupa tanggal haidnya ya bisa yang pakai USG, cuman USG ini juga harus dibagi-bagi lagi ya. USG yang untuk menentukan usia kehamilan tuh paling bagus memang pada trimester 1. Nah, kan biasanya orang-orang nih ada yang berpikiran bahwa nanti aja gin USG-nya seperti itu loh, padahal enggak, sebenarnya yang paling bagus itu untuk menentukan usia kehamilan tuh malah trimester 1. Jadi pada trimester 1 itu untuk kurang lebihnya taksirannya itu yang paling sedikit melencengnya gitu loh. Kalau sudah masuk trimester 3, 2 atau terlebih trimester 3 biasanya untuk tingkat kesalahannya tentu saja lebih besar. Jadi kalau curiga atau tahu hamil ya ayo kita periksa gitu, supayanya sedini mungkin kita lakukan pemeriksaan dan memastikan suatu kehamilan. Oh, jadi memang direkomendasikan untuk tahu pasti keakuratannya lebih baik di trimester 1 itu udah periksa ya dok, karena kalau untuk di trimester 2 dan 3 untuk keakuratannya mungkin tidak bisa lebih akurat dari yang trimester 1. Iya. Atau gini aja deh Kak Marda, Iya, Kak. kalaunya ada ibu-ibu muda yang sudah terlambat haid mungkin kan kita bisa tes pack sendiri ya dok ya. Kalau sudah dinyatakan itu garis 2 kan positif, nah bisa aja tuh USG kan Langsung, ya, kan? ketemu dokter. Iya, rumah sakit kita kan juga sekarang sudah USG-nya sudah bagus, pelayanan juga 6 hari kerja loh. Jadi kalau misalnya tahu curiga hamil nih, ayo diperiksakan ke Langsung sini aja. datang saja ya, sekalian Dok. promosi rumah sakit nih. Sobat Mei langsung datang kalau merasakan tanda-tanda kehamilan atau mungkin sudah tes pack garis 2 bisa langsung datang ke rumah sakit kita untuk periksa ya dok. Udah fasilitas lengkap dan nyaman ya dok. Insya Allah sudah bagus sekarang. Ini mungkin Kak Diana dulu pengalamannya sewaktu hamil ada permasalahan kah? Lumayan banyak banget sih, dari mual muntah. Nah itu masalah-masalah umum yang terjadi pada kehamilan awal, kehamilan muda itu biasanya apa saja dok yang banyak dikeluhkan? Selama saya perawat di sini sih nggak jauh-jauh dari mual muntah sama ngeflek ya. Itu palingan dulu paling juga ngalamin. Kayaknya hampir Iya, semuanya kalau ibu-ibu hamil itu pada trimester 1 tuh ngalamin mual muntah. Nah, mual muntah dalam kehamilan ini yang mana sih yang bahaya sama enggak gitu ya? Nah, kalau mual muntah dalam kehamilan itu wajar. Memang kalau untuk proses terjadinya ya masih sekedar teori ya sampai saat ini. Salah satu teori yang paling kuat itu memang karena adanya peningkatan dari hormon kehamilan. Nah, memang hormon kehamilan itu kan paling tinggi-tingginya biasanya pada awal kehamilan ya, sekitar 2 bulanan itu. Makanya mual muntah dalam kehamilan itu biasanya terjadinya pas usia kehamilan 2 bulanan biasanya. Kemudian dia akan membaik dan akan menghilang dalam waktu 5 bulan atau 20 minggu. Nah, kapan sih kita ini harus merasa ini tuh bahaya atau enggak? Ini mual muntah dalam kehamilan itu kalau diteruskan nih, kalau mual muntah hebat sekali sampai dengan kekurangan vitamin tertentu, itu bisa mengakibatkan gangguan yang lebih lanjut. Nah, jadi
prinsipnya adalah jangan sampai kekurangan nutrisi itu. Ketika kita sudah tidak bisa makan minum, kemudian kan jadi dehidrasi nih, kita lemes sekali, atau kemudian kita kekurangan vitamin tertentu, zat makanan tertentu, lemes sekali, ya harus ke rumah sakit, nanti diberikan obat-obatan yang bisa menghilangkan atau mengurangi keluhan tersebut gitu. Terus pada ibu hamil biasanya kan ada preferensi ya, ada yang biasanya itu pas hamil nih yang dulunya suka nasi sekarang bau nasi aja. Nah, ada tuh yang kayak gitu kan. Nah, prinsipnya kalau mual muntah dalam kehamilan itu kan lebih bahaya kalau dia jatuh ke sampai lemes banget tuh, nah gitu. Meskipun nanti pada akhirnya juga ada kondisi tertentu yang lebih parah daripada sekedar lemes dan dehidrasi ya. Nah, kalau misalnya sudah ada keluhan mual muntah ya, apalagi sampai dengan lemes, ya segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang makanan-makanan yang enak dimakan tuh dimakan dulu aja gitu kalau pada awal kehamilan. Kalau yang dikatakan di referensi itu kan biasanya yang biskuit ya, yang kering-kering itu atau yang cenderung dingin tuh biasanya lebih enak kalau dimakan. Jadi ya itu dulu Bang, dimakan dulu. Nanti kalau misalnya itu sudah coba makan yang dipilih yang enak itu masih tidak memperbaiki kondisinya, ya nanti dibawa ke rumah sakit atau mungkin dibawa kemana, ke puskesmas atau ke rumah sakit sini, nanti kita dehidrasi atau gimana gitu. Itu dulu sih. Berarti nggak ada pantangan ya dok untuk makanan pada ibu hamil ini? Sebenarnya kalau ngomongin pantangan ya secara umum itu kayak orang tidak hamil pun juga kita tetap harus jaga makanan loh. Juga bener, bukan dok. berarti kalau kita hamil terus kita jaga pas nggak hamil, enggak ya, nggak gitulah. Yang paling bener ya di mau hamil atau enggak kita tetap harus jaga kesehatan kita gitu. Memang kalau yang pada ibu hamil itu pada trimester awal ya, pada waktu pembentukan organ atau kita sebutnya dengan organogenesis itu, sebaiknya memang kita milih makanan itu yang tidak karsinogenik lah. Asik ya Kak Diana, ini kalau bahas obrolan masalah kehamilan nggak ada habisnya, apalagi kita perempuan yang merasakan dengan segala pengalaman. Kemarin kan udah 2 kali mengandung nih Kak Diana, jadi rasanya kembali ke masa-masa kehamilan dulu nih setelah ngobrol dengan Dokter Ayu. Kemarin gimana hamilnya? Kan 2 itu berbeda, ada yang aman, ya waktu hamil anak pertama aman dok, justru karena saking nggak berasa mual tapi nafsu makan berasa meningkat, nggak berasa naiknya 20 kilo dok, lebih 20 kilo dok, jadi benar-benar memang beda-beda. Tapi di kehamilan yang kedua berasa mual, itu baru berasa tuh 2 perbedaan ketika hamil. Memang gitu ya dok, ada beda-beda gitu ya dok walaupun. Iya, makanya tadi saya sampaikan ya, kalau untuk yang mual muntah dalam kehamilan itu memang kan masih sebatas teori ya, penyebab pastinya kan belum diketahui gitu. Jadi ya karena juga faktor psikologis pun juga ada di situ ya Kak Marda gitu. Jadi ya enggak bisa kita bilang bahwa saya kalau hamil pertama enggak mual muntah, hamil kedua dan selanjutnya pasti enggak gitu, juga enggak mesti juga gitu. Beda-beda Memang. Tuh. Nah ini pembahasannya agak kewanitaan banget dok. Kalau untuk hamil muda itu misalkan ada muncul flek, apakah berbahaya atau bagaimana dok? Misalkan ya habis berhubungan dengan suami tiba-tiba keluar flek, ternyata flek tuh gimana dok? Apa yang harus dilakukan? Pasti kan panik dok, apalagi mungkin anak pertama tiba-tiba ini flek apa gimana? Apakah keguguran atau gimana dok? Apa yang harus pertama ibu itu lakukan ketika mendapati ternyata keluar flek di kehamilan muda? Jadi gini ya, flek pada kehamilan muda itu banyak sekali, dan sebagian besar, alhamdulillahnya nih, sebagian besar itu bukan yang karena masalah tertentu, karena memang proses kehamilannya itu aja. Jadi pada trimester 1 ya, kalau kita nambah lagi ya di bawah 20 minggu lah, kita ekstensi di bawah 20 minggu, itu memang masih rawan nih kandungan, karena beberapa hal itu memang belum settle lah, belum kuat lah kandungannya. Kalau orang umum kita ngomongnya karena kehamilannya belum kuat, sebenarnya itu karena hormon untuk menenangkan kandungan ini kan belum banyak ya pada usia kehamilan muda, karena yang menghasilkan itu kan salah satunya adalah
plasenta ya, tembuni karena masih kecil. Tentu saja ketika kandungan kita itu bergerak karena otot juga loh kandungan kita ini, nah di situ nanti bisa muncul flek. Nah memang sebagian besar sih karena proses itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu merupakan salah satu tanda dari awal suatu keguguran, atau misalnya ada masalah juga di kehamilan, itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadinya sebaiknya sih kalau sudah ada ngeflek, seyogianya sih diperiksakan nih, ini ngefleknya nih ngeflek masuk yang normal atau ngeflek yang ada berbahaya ya, Dok? betul begitu. Jadi dok, kalau kita tuh ngefleknya sedikit-sedikit aja itu nggak apa-apa ya dok ya? Sebaiknya diperiksakan sih, dipastikan nih kehamilannya ini mengarah ke keguguran atau ancaman keguguran aja, atau misalnya memang keguguran, atau misalnya ada masalah lain. Kan banyak nih penyebab flek pada trimester 1, bisa karena kehamilan di luar kandungan juga bisa ngeflek, kemudian kehamilan anggur juga bisa ngeflek, banyak. Jadi sebaiknya sih diperiksakan. Kembali lagi ke tanya tadi Kak Marda, karena trimester 1 itu memang sebaiknya sih USG ya, jadi supaya tahu nih kehamilannya nih normal atau enggaknya gitu. Menarik sekali Kak Diana. Iya. Kan ada yang ingin dicurhatin nih. Curhat pribadi aja nanti. Oh. Iya. Sebelum kita tutup ya, Dok, boleh dokter mungkin sampaikan harapan-harapannya untuk ibu hamil di luar sana, atau khususan mungkin masyarakat di Kintab dan Sobat Mei yang lagi nonton, silahkan Dok. Ya, untuk Sobat Mei ya, jadi kehamilan itu kan suatu amanah ya. Kita tahu juga tidak semua wanita itu diberikan amanah ini sama Tuhan. Jadi kalau diberikan amanah seperti ini ya sebaiknya kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat sebaik-baiknya kehamilan kita, dinikmati nih semua prosesnya, termasuk teman-teman tadi yang ada mengalami mual muntah, kemudian ada ngeflek, nyeri yang didapat selama kehamilan, kita nikmati semua itu, proses semuanya itu kita niatkan sebagai ibadah. Semoga kita diberikan ya anak-anak yang sehat, kemudian yang bisa menjadi penyejuk lah bagi kita semua. Gitu dari saya. Harus singkat sekali ya Dok pertemuan kita, padahal pembahasannya keren sekali, banyak yang masih bisa kita curhatkan dengan dokter, yang kita tanyakan. Mungkin nanti kita bisa ada sesi 2 ya Dok. Nanti Sobat Mei kalau ada pembahasan lebih lanjut kita bisa sesi 2. Nah, sebelum menutup Dok, kita biasanya ada slogan. Boleh mungkin Dokter Ayu ikut gerakan slogan kita? Oke, gimana tuh? Medudi, media edukasi terkini. Terima kasih Dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.